Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya kira kita pernah bertemu dulu ya pada waktu saya menjelaskan tentang kuliah biokimia dasar. Nah, sekarang kita bertemu dalam acara praktikum biokimia dasar. Jadi kali ini nanti pada semester ini saudara akan praktikum biokimia dasar, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa yang belajar di Fakultas Peternakan. Tentu saja bahwa praktikum biokimia dasar ini tidak akan lepas dari perkuliahan biokimia dasar, di mana nanti apa yang saudara pelajari pada waktu praktikum biokimia dasar itu akan mendukung pembelajaran saudara di kelas ya, pada waktu saudara mempelajari teorinya. Demikian juga nanti penilaiannya, penilaian itu berdasarkan SKS kan, SKS-nya untuk biokimia dasar itu kan 2-1, di mana 2 teori, 1 praktikumnya. Tentu saja nilai praktikum ini sangat membantu saudara semuanya dalam mendapatkan nilai akhir biokimia dasar. Nah, oleh karena itu tolong saudara belajar baik-baik tentang praktikum biokimia dasar, yang itu nanti untuk saudara supaya dapat nilai yang bagus begitu, maka kita usahakan ada tes setiap kali acara, itu ada pengambilan nilai ya, tes masuk untuk praktikum, kemudian juga evaluasi setelah praktikum. Kemudian juga ada nilai laporan praktikum. Untuk itu maka diharapkan nanti saudara akan dapat mengumpulkan nilai sehingga membantu saudara untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Nah, tolong ini diperhatikan supaya nanti nilai dari praktikum dapat membantu nilai akhir saudara. Kemudian praktikum biokimia dasar ini nanti terdiri dari beberapa acara ya. Nah, sesuai dengan perkuliahannya, di dalam kuliah itu kan saudara nanti minggu pertama kan saudara belajar tentang sel, kemudian bicara tentang buffer dan pH dalam sel ya, kemudian pengaturan pH dalam sel juga. Nah, kemudian setelah itu kan akan diikuti oleh kuliah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, oleh karena itu nanti praktikumnya juga, pada saat praktikum nanti saudara praktikum biokimia dasar itu dimulai dari praktikum karbohidrat, kemudian protein dan lemak ya. Itu nanti akan mendasari pengetahuan saudara secara praktis yang terkait dengan perkuliahan yang saudara terima gitu. Kalau di dalam perkuliahan itu saudara dijelaskan tanpa ada praktikum, itu nanti pengetahuan saudara tentu saja akan tidaklah sempurna ya. Dari praktikum nanti saudara akan lebih bisa memahami materi yang diberikan pada saat perkuliahan. Nah, selanjutnya nanti akan ada acara, katakanlah misalkan ada acara susu, telur ya, kemudian urin, ada darah juga, kemudian ada pencernaan. Itu nanti saudara juga akan mempelajari di dalam teori termasuk juga di dalam praktikumnya. Katakanlah misalkan di dalam teori awal saudara belajar tentang protein. Bagaimana cara saudara membuktikan bahwa dalam suatu bahan itu ada proteinnya? Nah, saudara nanti akan membuktikan dalam praktikum bahwa saudara nanti dapat membuktikan, oh di dalam telur ternyata ada protein, di dalam susu ada protein. Uji apa yang digunakan? Yang digunakan saudara menggunakan uji Biuret di situ. Itu dimulai dari saat saudara praktikum protein, kemudian praktikum urin, kemudian praktikum susu telur,
praktikum darah itu nanti saudara akan membuktikan adanya protein di dalamnya. Nah, kemudian juga misalkan saudara yang praktikum susu misalkan, saudara nanti akan membuktikan protein di dalam susu itu apa saja toh. Ada nanti kasein, saudara melakukan isolasi kasein. Kemudian juga di situ saudara bisa membuktikan adanya albumin dan globulin pada susu. Nah, itu terkait bagaimana cara memisahkannya. Ini terkait dengan perubahan pH yang diberikan sebagai perlakuan, yaitu saudara menambahkan susu dengan asam asetat sehingga pH turun. Nah, apa akibatnya kalau pH turun? pH turun karena penambahan asam itu tadi. Efeknya bagaimana? Oh, efeknya ternyata dapat menggumpalkan protein. Dari situlah nanti saudara bisa mengisolasi protein air susu. Nah, jadi di sini apa yang saudara lakukan pada saat praktikum itu akan mendukung penjelasan pada waktu perkuliahan. Demikian juga di dalam perkuliahan saudara akan mendapatkan penjelasan tentang pencernaan karbohidrat, protein, lemak sebelum masuk ke proses metabolisme. Maka di dalam praktikum itu juga ada praktikum pencernaan. Saudara juga nanti membuktikan adanya beberapa enzim di dalam getah pankreas misalkan. Ada apa saja di sana dalam getah pankreas? Oh, ada enzim proteolitik, ada enzim amilolitik. Saudara buktikan. Nah, jadi apa yang saudara lakukan pada waktu praktikum itu nanti akan mendukung materi kuliah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, kenapa saudara harus mempelajari ini? Ini tidak lepas nanti setelah saudara melewati semester ini, nanti di semester berikutnya akan ada biokimia ternak. Di situ saudara sudah mempelajari tentang metabolisme pada ternak. Kita membedakan antara ternak ruminansia dan non ruminansia. Kemudian di dalam ternak ruminansia di situ ada mikroorganisme di dalam rumennya. Mikroorganismenya apa saja? Katakanlah di situ ada selulolitik. Berarti saudara akan membuktikan bagaimana enzim apa yang ada di dalam saluran cerna. Nah, ini pun dasarnya adalah ketika saudara mengambil mata kuliah biokimia dasar. Jadi dari sini nanti mata kuliah itu terkait satu dengan yang lain, antara mata kuliah yang saudara ambil semester ini mendasari mata kuliah yang ada di atasnya. Dan tentu saja nanti apa yang didapat dari biokimia ternak itu pun tidak lepas dari mata kuliah lain yang diambil di atasnya ketika saudara mempelajari ternak potong, ternak perah, bagaimana metabolisme pembentukan susu, di dalam susu ada apa, itu pun tidak lepas dari proses-proses biokimiawi yang ada pada ternak. Nah, jadi artinya bahwa saudara belajar biokimia dasar itu betul-betul mendasari ilmu-ilmu yang akan saudara ambil pada semester-semester berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saudara dapat dari kuliah biokimia dasar dan juga praktikum biokimia dasar bermanfaat dan dapat mendukung perkuliahan yang ada di Fakultas Peternakan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Selamat melaksanakan praktikum biokimia dasar. Mudah-mudahan saudara berhasil dengan nilai yang bagus dan mendapatkan manfaatnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.